Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Di Indonesia seringkali ada beberapa bias ketika mengeneralisir sesuatu. Ya, entah itu ada istilah yang datang dari luar Indonesia ataupun ada istilah yang memang mengakar dari sebuah bahasa. Yang mana kita mengetahui bahwa banyak sekali istilah-istilah di Indonesia itu yang mengambil atau mengadopsi dari istilah lain atau bahasa lain. Salah satunya adalah istilah hijrah. Istilah hijrah di Indonesia sering diartikan sebagai sebuah gerakan atau perubahan dari sikap yang kurang baik menjadi sikap yang lebih baik lagi, dan tentunya ini selalu dihubung-hubungkan dengan keagamaan. Padahal sebetulnya hijrah itu adalah asal kata dari bahasa Arab ya, yang mana bahasa Arab itu memang bukan berasal dari bahasa Indonesia, tetapi berasal dari Jazirah Arab, yang mana hal ini sudah lama terjadi di Indonesia, dan banyak sekali orang sampai sekarang mengartikan bahwa hijrah itu merupakan sebuah perbuatan yang tentunya sangat terpuji dan selalu berhubungan dengan agama. Jadi orang yang belum hijrah itu dikatakan kurang baik dan biasanya memiliki perangai yang tidak baik. Sedangkan orang yang sudah hijrah berarti dia sudah bertaubat, sudah menyesal dari dosa-dosa, dan orang ini biasanya akan merubah secara tampilan fisik dan juga segala perbuatannya akan berubah sesuai dengan ajaran Islam. Apakah memang seperti itu pertanyaannya? Nah, ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Jangan-jangan orang Indonesia itu salah kaprah selama ini tentang istilah hijrah itu. Apa sebetulnya makna di balik hijrah ini dan apa hubungannya dengan agama? Karena memang saat ini banyak sekali tuh artis-artis public figure yang ternyata mereka hijrah. Itu salah kaprah atau bagaimana? Ayo kita kaji bersama agar kita tidak salah paham dan tidak terjadi distorsi lagi. Yuk kita berhijrah yang benar. Kita putar dulu intronya. Ketika kita mendengar kata hijrah, apa yang terlintas pertama kali dalam pikiran kita? Ya, sebagian orang akan berpikir bahwa hijrah itu merupakan sebuah perbuatan dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Dan orang ini biasanya akan lebih religius dalam sisi agama dan dalam sisi keagamaan. Dan biasanya hijrah ini selalu identik dengan agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Karena orang berhijrah berarti dia memang sudah memiliki komitmen untuk berubah menjadi yang lebih baik. Jadi seperti itu secara garis besarnya. Tetapi apakah memang demikian hijrah itu? Karena saat ini banyak sekali gerakan-gerakan yang mengatasnamakan hijrah. Seolah-olah mereka dalam tanda kutip yang melakukan hijrah ini sudah lebih baik secara sikap dan spiritual, secara penampilan ataupun secara keagamaan. Dan orang yang berhijrah biasanya secara penampilan akan berubah drastis itu. Mulai dari memakai cadar, memakai kerudung yang panjang, kemudian celana di atas mata kaki, dan tentu mereka akan melakukan sunnah-sunnah yang dianjurkan Nabi. Ya, di satu sisi memang baik ya, ini memang baik. Tetapi di satu sisi yang lain, apakah ini tidak salah kaprah? Dan bagaimana sebetulnya? Jadi di luar sana itu public figure kah, artis kah, itu banyak yang melakukan gerakan hijrah ini. Dan ini juga sudah sangat masif terjadi di Indonesia. Ya, kita tahu sendiri Indonesia itu negara yang multikultural, multi etnis, multi bahasa, multi keyakinan, dan multi yang lain lah. Tetapi kita luruskan dulu tentang hijrah ini. Apa sebetulnya hijrah itu? Jadi hijrah itu kita mulai dari agama dulu ya. Dari agama, hijrah itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan dua hal. Ya, hijrah itu dari sejarah keagamaan ini. Pertama, kalau dari segi agama, hijrah itu memiliki arti berpaling atau berpindah.
dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dari segi bahasa, dari segi agama ya. Kemudian kalau dari segi istilah, hijrah itu memiliki arti perubahan sikap dari yang kurang baik menjadi tidak baik. Tetapi bukan hanya berhubungan dengan agama. Artinya hijrah ini misalkan di keadaan sosial gitu ya. Jadi dalam masyarakat yang multikultural, multi etnis dan multisosial seperti di Indonesia, walaupun ada orang yang berubah secara sikap, tapi dia sikapnya itu berubah secara sosial dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Misalkan perekonomian ini. Jadi kalau ada seorang yang memiliki perekonomian yang kurang stabil, kemudian ekonominya juga akan lebih baik, itu juga termasuk hijrah. Kenapa? Ya karena memang perubahan yang lebih baik, tidak melulu tentang agama, begitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan agama. Itu makna yang sebetulnya ya. Jadi misalkan ada orang yang katakanlah prestasinya kurang baik gitu, kemudian berangsur-angsur memiliki prestasi yang baik, entah itu prestasi akademik, non akademik, itu juga termasuk hijrah. Kenapa? Ya karena memang begitu. Hijrah itu adalah sesuatu yang lebih baik lagi, berubah dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Itu secara makna yang dua tadi, secara agama ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan agama pada dasarnya, begitu. Nah, bagaimana dengan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia? Jadi menurut KBBI, yang dimaksud dengan hijrah itu adalah berpindah atau menyingkir selama beberapa waktu untuk alasan tertentu. Misalkan karena alasan keamanan ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang rawan konflik begitu ya, kemudian dia akan berpindah, misalkan ada bencana nih, ada tanah longsor atau gunung yang meletus begitu, atau erupsi gunung-gunung aktif di Indonesia, mereka akan hijrah mencari tempat yang lebih aman. Itu juga termasuk hijrah menurut KBBI. Dan ini jika dihubungkan dengan istilah tadi menurut keagamaan juga sama sebetulnya. Maknanya seperti itu. Jadi tidak melulu tentang agama. Kemudian kalau secara historis Nabi Muhammad itu pernah hijrah ya. Dan ini merupakan kejadian yang sangat monumental dalam sejarah literatur Islam. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah sekitar tahun 622 Masehi. Dan ini pun menandakan bahwa era transformasi Islam dari penyebaran Islam yang terfokus ke kota Mekah dan akan dipindahkan ke kota Madinah. Sehingga inilah yang menjadi cikal bakal bagaimana terlahirnya atau tercetusnya penanggalan kalender sistem Hijriyah yang berdasarkan kalender perputaran bulan ya. Dan ini juga ada hubungannya dengan bagaimana setelah masa-masa Nabi Muhammad ini banyak orang yang tentunya Islam sudah berkembang, kemudian peradaban Islam sudah sedemikian maju, dan budaya-budaya Islam serta literatur Islam sudah mendunia, bahkan sampai sekarang kita masih rasakan itu. Tetapi entah kenapa semakin kesini hijrah itu malah diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan agama, selalu berhubungan dengan agama. Jadi tidak ada lagi hubungannya dengan sosial, dengan budaya, dengan akademik, dengan seni. Padahal sebetulnya hijrah itu semuanya yang berhubungan yang baik-baik, tidak melulu tentang agama, itu juga termasuk hijrah. Begitu. Entah kenapa kalau di Indonesia hijrah itu selalu dihubungkan dengan hal-hal keagamaan. Ini salah kaprah sebetulnya. Ada distorsi makna, ada bias makna yang terjadi di Indonesia. Seolah-olah kalau orang belum hijrah itu belum baik. Oh, padahal tidak seperti itu. Justru orang yang berhijrah itu memang secara keagamaan mereka baik. Tetapi jangan bilang orang yang sudah hijrah secara keagamaan, jangan mengatakan orang yang belum hijrah itu wah, mentang-mentang belum memakai cadar, belum memakai kerudung yang panjang, belum memakai celana di atas mata kaki, itu tidak hijrah. Bukan seperti itu hijrah itu. Hijrah itu sesuatu yang baik, dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Prestasi misalkan, itu sebetulnya hijrah. Jadi gerakan hijrah yuk gitu, itu bukan semata-mata tentang dakwah, tentang ajakan. Dakwah itu kan sebetulnya ajakan ya. Dan kalau ajakan pasti ada persuasive message itu. Pasti ada tujuan-tujuan tertentu itu. Ya saya mengira, ya gimana ya, saya kadang berpikir gitu.
Apa mungkin kalau orang berhijrah itu yang mengatasnamakan agama ya, yang mana ini dilakukan oleh biasanya orang-orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat, entah itu public figure, entah itu artis, itu selalu berhubungan dengan keagamaan begitu. Ya saya takut mungkin suatu saat orang yang berhijrah ini akan mengatasnamakan agama dan mereka cenderung untuk, ya mohon maaf, untuk sekedar pencitraan saja. Ya karena kita tahu sendiri di Indonesia itu kalau sudah mendengar kata hijrah maka dia seolah-olah akan hijrah secara penampilan juga. Drastis perubahannya itu. Mereka tidak akan melakukan bid'ah, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang Nabi, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Islam begitu. Sehingga kadang-kadang orang yang hijrah itu mohon maaf agak radikal begitu. Kenapa? Ya karena mereka salah kaprah dari awal. Sejak awal mereka sudah salah kaprah bahwa hijrah itu melulu tentang Islam, melulu tentang agama. Padahal tidak sama sekali. At all. There is no correlation. Begitu. Kenapa? Ya karena korelasinya adalah terkait dengan sikap kita. Bagaimana tingkah laku kita, bagaimana visi misi kita. Indonesia secara perekonomian apakah lebih baik? Apakah sudah berhijrah? Ya tentu sudah berhijrah. Bukan berarti masyarakat Indonesia harus religius semua, tidak. Karena faktor sosial, faktor ekonomi, budaya, pengetahuan, dan segalanya yang berhubungan dengan yang baik-baik itu juga termasuk hijrah. Jadi sangat global makna hijrah itu. Bukan semata-mata hanya tentang agama saja. Toleransi dalam beragama. Ini kan kalau dihubungkan dengan kata hijrah, wah sangat berbenturan itu. Dimana kalau toleransi di Indonesia itu, wah maknanya sangat ekstrim ya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan orang yang belum memakai celana di atas mata kaki itu. Kalau dihubungkan dengan hijrah, wah akan sangat tersinggung itu. Tetapi dalam video ini saya ingin meluruskan kepada kita semua bahwa hijrah itu bukan melulu tentang agama. Jadi pada dasarnya hijrah itu dari sesuatu yang tidak baik menjadi yang lebih baik dalam segi apapun. Ya kalau kita berhubungan dengan hal yang baik berarti secara tidak langsung akan nyambung kepada agama. Begitu. Kadang mohon maaf ada orang yang hanya cukup bermodalkan pengetahuan agama yang sangat minim gitu ya, ngambil dari internet, copas sana sini, diundang beberapa forum keagamaan, sudah dikatakan ahli agama itu. Kenapa? Modalnya satu, hijrah. Ketika sudah hijrah akan dapat tuh undangan-undangan dari berbagai macam kalangan, apalagi anak-anak muda tuh, ayo nikah muda, sekaligus poligaminya. Kenapa? Hijrah. Dan orang-orang yang terpengaruh dalam hal itu, mereka akan mudah untuk dimasuki yang namanya gerakan hijrah itu. Nikah muda yuk, poligami yuk. Banyak ya kita temukan itu di masyarakat kita. Jadi mari kita kembali kepada makna hijrah yang sebetulnya, makna hijrah yang sebenarnya, esensi hijrah yang sebenarnya. Bahkan kalau kita tarik dari garis waktu, timelinenya ya, manakah orang-orang terdahulu gitu yang selalu menghubungkan hijrah dengan keagamaan? Ya, padahal hijrah itu dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik gitu. Jadi nggak ada tuh dengan harus agama, nggak harus. Anda misalkan IPK-nya 1, sekian, kemudian next semester IPK-nya 3, itu sudah hijrah namanya. Kenapa? IPK-nya dari yang tidak baik menjadi lebih baik gitu. Jadi ya marilah kita redefinisi ulang. Sebetulnya itu makna hijrah yang sebenarnya. Follower awalnya 10.000 jadi 50.000. Kenapa? Ya karena kita memposting sesuatu yang baik gitu. Itu sudah hijrah. Ya sudah hijrah itu. Enggak flexing di sosial media. Itu sudah hijrah. Bukan semata-mata hijrah seolah-olah sudah alim agama. Tidak. Lantas pertanyaannya gimana dengan taubat? Kalau taubat beda lagi. Taubat itu adalah penyesalan, yang mana ini memang berhubungan dengan religiusitas seseorang, ya, berhubungan dengan spiritualitas seseorang, dan berhubungan dengan bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Jadi taubat itu penyesalan dari dosa-dosa dan tidak akan mengulanginya lagi. Sedangkan kalau hijrah itu beda kasus. Hijrah itu dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Begitu.
Anda tidak dermawan, kemudian dermawan kepada orang, itu sudah hijrah. Begitu. Jadi kalau hijrah itu sekali lagi bukan bergabung dengan gerakan hijrah kemudian nanti sudah dikatakan hijrah. Tidak sama sekali. Anda baik, lebih baik lagi, itu sudah hijrah. Begitu. Kan ada pepatah Arab tuh, siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu orang yang beruntung. Itu yang disebut dengan hijrah sebetulnya. Orang yang hari ini sama dengan kemarin, itu orang yang rugi, itu orang belum hijrah. Orang yang hari ini lebih buruk daripada yang kemarin, itu orang yang gak sadar tentang hijrah. Bukankah seperti itu esensi hijrah sebetulnya? Kenapa harus dibentur-benturkan dengan gerakan hijrah sana sini, nikah muda, poligami, dan yang berhubungan dengan itu semua? Jadi marilah kita berubah lagi. Ya, jangan sekali-kali ini dihubung-hubungkan dengan hijrah, ini sekali-kali dihubung-hubungkan dengan hijrah. Ya, nggak baik seperti itu. Jadi mari kita berpikir kritis, berpikir ulang bahwa hijrah itu makna sebetulnya adalah menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi dan bisa berkontribusi terhadap bangsa Indonesia agar menjadi lebih baik. Mari kita hijrahkan Indonesia ke jalan yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun ada referensi yang kurang tepat. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.